Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feru Jatra, NPM channel 19049. Saya mahasiswa dari Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu. Di sini saya akan membahas tentang instrumen keuangan. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah kontrak atau perjanjian di dalam suatu perusahaan. Baiklah, di sini ada 5 instrumen keuangan. Yang pertama ada aset keuangan, dan yang kedua ada liabilitas, dan yang ketiga ada ekuitas, dan yang keempat ada lindung nilai, dan yang kelima ada dedikatif. Selanjutnya di sini ada biaya komisi broker, maka akan ada 4 kategori aset. Yang pertama ada aset keuangan, ukur nilai wajar melalui laba rugi sama dengan dilihat dari harga besar saham. Jika harga pasar saham itu mengalami penurunan, maka kita akan melakukan secara otomatis. Dan yang kedua ada aset keuangan dimiliki jatuh tempo. Dan yang ketiga, aset keuangan tersedia dijual. Dan yang keempat, aset keuangan piutang atau pinjaman, sedangkan aset keuangan yang dimiliki jatuh tempo, aset keuangan tersebut dijual dengan pinjaman itu harus melakukan pengujian. Baiklah, di sini ada contoh sebuah perusahaan. Wilman menginvestasikan saham sebesar 55%, sedangkan si Putra itu 40%. Dan si Denada itu 5%. Di sini kita harus mengetahui dulu yang mana akan mencatat laporan keuangan konsolidasi, yang mana akan mencatat ekuitas, dan yang mana mencatat sebagai cost atau nilai wajar. Nah, di sini tadi Dery menginvestasikan sahamnya sebesar 55%. Maka dia memiliki hak atas pengendalian perusahaan tersebut, dan dia itu sebagai induk perusahaan karena memiliki aset lebih dari 50%. Dan dia akan mencatat laporan keuangan konsolidasi. Sedangkan Putra itu dia akan mencatat sebuah laporan ekuitas pada perusahaan dia sendiri. Dan si Denada itu dia bisa memiliki akan mencatat cost atau nilai wajar. Biasanya dalam investasi itu akan mengalami kenaikan atau penurunan nilai yang dilihat dari harga pasar saham. Selanjutnya, jika Investe mengumumkan pembagian dividen. Nah, di sini jurnal yang dibuat adalah piutang dividen pada investasi pada asosiasi. Bukan dividen karena gini ya, saya kasih contoh dengan ilustrasi. Misal si Wilman ingin memberikan hadiah ulang tahun pada ayahnya, yang dimana uang tersebut berasal dari ayahnya itu sendiri. Kemudian si Wilman mengasih hadiah itu dengan ayahnya. Jadi intinya di sini adalah uang dari ayahnya Putra tadi kembali lagi kepada si beliau. Nah, penurunan nilai sama dengan mengalami penurunan nilai setiap tahunnya, tapi tergantung juga pada kategorinya. Alokasi selisih atas biasa peroleh investasi. Yang pertama, perlakuan akuntansi atas metode ekuitas dalam praktik tidak sederhana. Di sini ada biaya memperoleh investasi bisa berbeda dengan proporsi atas nilai tercatat ekuitas atau nilai wajar aset neto. Transaksi hulu dan hilir. Transaksi yang berasal dari investor menjual Investe.
Perusahaan disebut transaksi hulu, sedangkan transaksi yang berasal dari investasi lalu menjual kepada investor disebut dengan transaksi hilir. Di sini saya akan menjelaskan kenapa induk perusahaan tidak boleh menjual kepada anak perusahaan. Karena transaksi induk dan anak tidak boleh menjual muncul dalam pencatatan tetapi tidak untuk perusahaan pencatatan pada ekuitas perusahaannya itu sendiri, sedangkan anak perusahaan dia akan mencatat entitas pencatatan sendiri tetapi sebagai induk perusahaan. Dia akan mencatat sebagai entitas pelaporan dan di sana dia akan mengalami jurnal tersebut, di antaranya HPP dan penjualan yang akan dieliminasi, dan ada satu akun juga yang akan dieliminasi. Jadi, induk dan anak tetap tidak boleh masuk dalam pencatatan pelaporan. Definisi instrumen ekuitas dan investasi pada instrumen ekuitas. Menurut PSAK 50 revisi 2014, instrumen keuangan penyajian instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang diberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Pada perseroan terbatas, hak residual ini terdapat pada saham sehingga instrumen ekuitas yang akan dibahas pada bab ini adalah saham biasa. Investasi. Sementara itu pada metode ini nilai wajar investasi awalnya diakui sebesar biaya perolehan, namun selanjutnya diukur pada nilai wajar dan disajikan juga pada nilai wajar tanggal. Oleh karena acuan pengukuran dan penyajian adalah nilai wajar, maka disebut dengan metode nilai wajar. Pengakuan dan pengukuran. Pada metode biaya, investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, investasi tetap diukur pada biaya perolehan. Ketika investor mengumumkan dividen, investor mengakui sebagai pendapatan secara profesional atas kepemilikan sahamnya. Nilai investasi dengan metode biaya hanya berupa jika ditambah, dijual, atau mengalami penurunan. Sedangkan pada metode nilai wajar, pelakuan akuntansinya hampir sama dengan metode biasa, kecuali setelah pengakuan awal, investasi diukur pada nilai wajar. Penyajian pengungkapan. Penyajian pengungkapan pada metode biaya investasi disajikan tetap sebesar biaya perolehan, yang juga merupakan nilai pencatatannya. Sedangkan pada metode nilai wajar, nilai pencatatan investasi disesuaikan terhadap nilai wajar pada tanggal pelaporan sesuai ketentuan pada PSAK 55 revisi 2014. Metode ekuitas. Pengakuan dan pengukuran. Berdasarkan PSAK 15 revisi 2014, investasi dengan metode ekuitas pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Setelah pengukuran awal, investasi diukur secara profesional terhadap nilai ekuitas, entitas, dan asosiasi. Perubahan atas nilai ekuitas, entitas, asosiasi diantaranya terdapat yang ini terjadi. Yang pertama, pengakuan laba atau rugi bersih entitas asosiasi, peningkatan atau menurun. Yang kedua, pembagian dividen oleh entitas asosiasi menurun. Alokasi selisih atas biaya perolehan investasi. PSAK 15 revisi 2014 menyatakan bahwa pada saat perolehan investasi, setiap selisih antara biaya perolehan investasi dengan bagian entitas dan nilai wajar neto aset dan liabilitas dari investor dicatat dengan secara berikut. Yang pertama, goodwill yang terkait dengan entitas asosiasi, termasuk dalam jumlah pencatatan investasi, amortisasi. Goodwill juga disebut dengan perkenakan. 2. Setiap selisih dan bagian entitas
Atas nilai wajar neto, aset yang liabilitas teridentifikasi dari investor terhadap biaya perolehan investor dimasukkan dengan penghasilan dalam menentukan biaya entitas atas laba rugi entitas, asosiasi, atau fitura bersama pada periode investasi diperoleh.